Bab 856-861, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Apa yang terjadi di kabin bawah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Ju Yunkue yang tidak berharga. Seperti yang dikatakan Ju Zheng ketika Zhang Yiru datang, dia membantu Ju Yunkue menyadari kekejaman di akhir zaman. Dia memandang kabin berdarah di depannya dan agak terkejut. Dia tahu akan ada pertarungan brutal di sini, tetapi dia tidak menyangka akan sebrutal itu. Jangan khawatir, aku tidak cukup bosan untuk memberitahu bos tentang hal ini. Aku tidak akan memberitahu Panglima Ju tentang hal ini. Dia tersenyum dan membungkuk untuk melihat Ju Yunkue. Ini adalah rahasia kecil di antara kita berdua. Jantung Ju Yunkue berdebar kencang. Dia seakan mendengar maksud tersirat dari perkataan Zhang Yi, "Aku akan hidup dengan rahasiamu selama sisa hidupku." Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain, karena ini adalah hasil perbuatannya sendiri. Zhang Yi tidak masuk untuk memeriksa. Lantainya berlumuran darah dan dia tidak ingin dirinya berlumuran darah. Masalah selanjutnya akan ditangani sendiri oleh Nona Ju. Zhang Yi berkata dengan malas. Dia dan You Ke-er meninggalkan tempat ini, tidak berniat terlibat dengan cara apapun. Biarkan Ju Yunkue melihat lebih dekat apa hakikat manusia pada akhirnya. Agar dia bisa mengurangi rasa kasihan dan simpati yang tidak berharga di kemudian hari. Si Tua Tian berpikir dalam hati, pantas saja Tuan Zhang meminta kita menyiapkan perlengkapan kebersihan terlebih dahulu, ternyata memang untuk ini. Dia melirik Ju Yunkue yang sedang berlutut di tanah, benar-benar lemas dan tidak bisa berdiri. "Nona Ju, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat?" Ju Yunkue menggelengkan kepalanya berulang kali. "Tidak, tidak, aku tidak akan menontonnya lagi." Tetapi Tuan Zhang mengatakan bahwa masalah di sini masih menunggu pendapat Anda. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, masih banyak orang yang hidup di kabin itu. Meskipun mereka selamat, mereka pasti terlibat dalam kejahatan itu. Bagaimana menurutmu cara menghadapi mereka? Haruskah kita? Dia memberi isyarat dengan tangannya ke lehernya. Selama Ju Yunkue berbicara saat ini, dia akan melapor kepada Zhang Yi tanpa ragu-ragu. Lagi pula, masih banyak orang yang hidup, dan mereka akan dibawa kembali ke kota Tianhai dan digunakan sebagai sumber daya tenaga kerja yang berharga. Akan sangat disayangkan jika membunuhnya begitu saja. Alasan Lao Tian berkata demikian adalah karena dia tahu Ju Yunkue tidak memiliki keberanian seperti itu dan dia hanya sengaja menggodanya. Ju Yunkue menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, tidak, jangan bunuh mereka. Mereka pasti punya alasan mereka sendiri." Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba menangis, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan air mata mengalir di sela-sela jarinya. Melihat penampilan Ju Yunkue, semua orang menunjukkan penghinaan dan ketidaksabaran di wajah mereka. Jelas itu jalan yang kau pilih, dan semuanya berakhir seperti ini, tapi yang kau lakukan hanyalah duduk di sini sambil menangis dan bersikap menyedihkan. Semua penyintas di kota Tianhai telah mengalami banyak ujian hidup dan mati, dan hati mereka lebih keras dari besi. Mereka tidak tahan dengan perilaku Ju Yunkue yang lemah dan tidak kompeten. Lao Tian menanyakan dua pertanyaan lagi kepada Ju Yunkue, namun tidak mendapat jawaban apapun, yang malah membuatnya menangis makin keras. Wanita yang sombong dan sok suci seperti ini hanya akan memilih menangis untuk lari dari tanggung jawab ketika menghadapi masalah. Jika bukan karena identitasnya, Lao Tian pasti sudah memarahinya sejak lama. Namun penampilannya membuat orang merasa tidak berdaya. Tidak ada cara lain, Lao Tian hanya bisa menemui Zhang Yi dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Mendengar Ju Yunkue menangis terseduh-seduh, Zhang Yi mengusap dahinya. Dia bahkan lebih rapuh dari yang kukira. Kupikir dia akan menjadi lebih dewasa setelah pukulan ini. You Ke-er tersenyum dan berkata, "Menurutku dia pasti sudah tumbuh dewasa. Namun, untuk gadis seperti dia,
Sungguh luar biasa bahwa dia tidak mengalami gangguan mental setelah mengalami perubahan besar untuk pertama kalinya. Sepertinya Anda memberinya terlalu banyak rangsangan. Zhang Yi menatapnya. Apakah ini terlalu banyak? Kurasa aku merasa ini tidak seberapa. Ketika Youke pertama kali menandatangani surat penyerahan, hal-hal yang dilakukannya jauh lebih mengerikan daripada apa yang dilihat Ju Yunkue. Youke berkata tanpa daya, "Kau lupa bahwa aku adalah seorang dokter klinis. Aku sering berbicara dengan mayat." Zhang Yi tiba-tiba menyadari, "Oh, benar juga. Tidaklah bijaksana jika terus berlarut-larut dalam masalah ini. Lagi pula, ada begitu banyak mayat di bawah, dan akan terlalu bau jika meninggalkannya di dalam kabin. Setelah waktu yang lama, seluruh kapal akan dipenuhi bau mayat, yang akan mempengaruhi kualitas hidup." Zhang Yi berkata kepada Lao Tian, "Hitunglah jumlah orang yang masih hidup. Orang-orang dari Huasu akan tinggal dan dibawa ke Tianhai. Orang-orang asing akan langsung dibuang ke laut. Ju Yunkue, jangan biarkan dia pergi. Biarkan saja dia di sana agar dia bisa melihatnya dengan saksama dan belajar dari kesalahannya." Tian tua tersenyum dan bertanya, "Keganasan mereka telah meningkat sekarang. Membiarkan mereka di sini bisa menjadi bencana." Zhang Yi berkata, "Ketika orang berada dalam situasi putus asa, terkadang mereka harus membuat beberapa pilihan agar dapat bertahan hidup." Dia menatap Lao Tian dan berkata, "Tidakkah kau pikir tanganmu berlumuran darah?" Lao Tian tersenyum canggung. "Siapa di antara orang-orang di kapal ini yang tidak mengambil nyawa 2 atau 3 digit di tangan mereka? Baiklah, sekarang kita lakukan saja. Ketua, tolong awasi situasi mereka dengan saksama. Kalau kau menemukan seseorang yang berniat jahat, bunuh saja mereka." Bagaimanapun, di akhir zaman, populasi juga merupakan sumber daya yang sangat berharga. Mari kita pertahankan sebanyak mungkin. Faktanya, seluruh kapal diawasi oleh Zhang Yi. Zhang Yi tahu lebih dari siapapun tentang apa yang terjadi di kabin di bawah. Dia bahkan memiliki kekaguman pada Lu Dahai dan yang lainnya. Berani dan kejam. Jika kita membawa mereka ke Tianhai, mungkin mereka bisa menjadi orang yang berguna di masa depan. Lao Tian membawa anak buahnya ke bawah. Mereka tentu tidak akan membersihkan kabin kotor itu sendiri. Bau di dalamnya sangat tidak enak, bukan hanya bau darah. Bila seseorang sedang sekarat, kotoran dan air seni bercucuran di mana-mana. Demikian pula segala macam benda berwarna kuning dan putih bercampur darah hitam kental, yang membuat siapa saja yang menciumnya pusing. Mereka harus mengenakan topeng dan mantel karet dan masuk untuk memanggil orang-orang yang masih hidup. Adapun Ju Yunkue, dia pikir dia sudah cukup kehilangan muka dan ingin segera melarikan diri. Namun Lao Tian berkata, "Anda yang bertanggung jawab. Jika Anda pergi, kami tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, kami harus meminta Anda untuk tetap tinggal dan mengarahkan pekerjaan kami." Ju Yunkue ingin menolak, tetapi Lao Tian tidak memberinya kesempatan. Dia membawakannya kursi dan memintanya untuk duduk dan beristirahat. Jika Ju Yunkue bersikeras pergi saat ini, dia benar-benar akan kehilangan seluruh harga dirinya. Tidak ada cara lain. Dia hanya bisa meminta seseorang untuk membangunkan Sun Wansi terlebih dahulu. Benar saja, tujuannya bukanlah untuk mengusir Sun Wansi yang tidak sadarkan diri, tetapi untuk membangunkannya. Sahabat karib menjalani hidup bersama-sama. Sekalipun mereka tidak dapat berbagi kegembiraan, mereka pasti akan berbagi kesulitan. Masalah ini mudah dipecahkan. Tancapkan saja popor pistol yang dingin itu ke lehernya, maka dia akan langsung terbangun karena kedinginan. Sun Wansi membuka matanya dengan kaget. "Siapakah aku? Di mana aku?" Ju Yunkue tidak peduli dengan kondisinya dan menariknya ke sisinya untuk membantunya memberikan keberanian pada dirinya sendiri. Pada titik ini, Ju Yunkue tentu saja tidak bisa membiarkannya pergi.
Lao Tian meminta orang-orang untuk membersihkan semua orang yang masih hidup. Menurut apa yang dikatakan Zhang Yi, semua warga Huasu tetap tinggal, dan bagi mereka yang menyelundup melintasi perbatasan, tentu saja untuk membantu mereka naik ke surga. Setelah pertempuran itu, banyak sekali orang terbunuh dan terluka di seluruh kabin bawah. Ada 75 orang yang masih hidup, 28 di antaranya terluka parah, dan sisanya terluka ringan. Tian Tua memikirkan instruksi Zhang Yi dan meminta orang-orang untuk mengumpulkan yang terluka di gudang kering terlebih dahulu, lalu berbalik dan menunggu Zhang Yi berbicara. Kami akan memutuskan apakah akan membuangnya atau mengobatinya ketika saatnya tiba. Adapun para penyelundup, jika ada yang mati, tidak apa-apa, tetapi jika mereka masih hidup, kami akan menggantinya. Sang Ratu memanggil orang-orang Huasu yang terluka ringan untuk melakukan pekerjaan. Mereka membuang mayatnya ke laut dan kemudian membersihkan seluruh kabin. Walaupun orang-orang ini sangat lelah, mereka masih harus melakukan banyak pekerjaan. Tetapi mereka merasa lebih santai dari sebelumnya. Karena banyak orang meninggal di kabin. Mulai sekarang, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan makanan. Jadi, di kabin bawah, segala sesuatunya mulai menjadi sibuk. Ada aliran orang yang datang dan pergi terus-menerus, sebagian menggendong yang terluka, sebagian menggendong yang meninggal, sebagian membersihkan kabin. Semua orang ini harus melewati kabin tengah, tempat anggota kelompok agama Batu tinggal. Para anggota kelompok Yan Liu diperlakukan cukup baik. Dibandingkan dengan orang-orang di kabin bawah, mereka masih memiliki tingkat kebebasan tertentu. Misalnya, pintu utama terbuka pada siang hari, dan orang dapat pergi ke dek untuk menghirup udara segar setelah izin diberikan. Ini terutama karena Zhang Yi membuka pintu belakang bagi Li Zhongyu untuk menunjukkan persahabatannya kepadanya. Pada saat ini banyak sekali orang yang mulai membawa keluar korban yang terluka dan mayat dalam jumlah besar. Darah terus menetes sepanjang jalan. Pemandangan ini disaksikan banyak orang di kelompok agama Batu. Mereka sudah merasa tidak enak hati, takut kalau mereka akan tersangkut dalam perkara ini. Kini melihat banyak sekali mayat di kabin bawah, dan semua awak kapal mengenakan mantel karet serta memegang senjata di tangan mereka. Sebagian orang merasa takut dan curiga bahwa Zhang Yi telah memerintahkan orang-orang untuk mulai membersihkan kabin bawah. Begitu benih keraguan ditanam, benih itu akan segera berakar dan bertunas. Begitu orang membesar-besarkan dan berspekulasi, segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali. Tak lama kemudian, diskusi menegangkan dan menakutkan dimulai di beberapa kabin di seluruh kelompok agama Batu. Banyak orang meninggal, setidaknya 70 atau 80. Mungkin saja semua orang di kabin bawah meninggal. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi? Mungkin karena perebutan makanan. Mereka sudah lama berkonflik seperti ini. Siapa yang bisa tahan lapar setiap hari? Tetapi seharusnya tidak ada begitu banyak kematian, bukan? Mungkinkah pembersihan yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Mereka bahkan tidak berencana untuk membawa kembali begitu banyak orang. Apakah kita akan berakhir seperti mereka? Kepanikan mulai memenuhi udara. Bai Mo meringkuk di sudut, bibirnya bergetar ketakutan. Saya orang asing, saya pasti akan mati, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Dia sudah ketakutan setengah mati. Xie Yunfan mengerutkan kening dan berkata dalam hati, sebenarnya, aku dari negara Huasu, dan kupikir aku harus berbicara dengannya. Che Haicheng mengejek dan mengumpat, ah dasar kuda tua, sekarang kau menjadi warga negara Huasu lagi. Bukankah kau selalu mengejek negara Huasu sebelumnya, mengatakan bahwa tempat itu biasa saja? Jika kau berani meninggalkan kami, berhati-hatilah atau aku akan menceritakan semua yang telah kau katakan selama ini. Lalu aku akan melemparkanmu ke laut dan menjadikanmu makanan bagi hiu. Wajah Xie Yunfan berubah drastis,
Dia melompat dari tempat tidur dengan marah dan mencengkeram kerah Che-hai dengan keras. Dasar sampah, kalau berani lapor, aku akan bilang kalau kau mengutuk Zhang setiap hari. Ayo kita mati bersama. Si pencopet kekar Rudolf tertawa dan bertepuk tangan untuk menyemangati mereka. Laporkan, mari kita laporkan bersama, tidak akan ada yang selamat. Di dalam kabin, Eisenman, sang teknisi yang selalu paling tenang dan pendiam, tidak dapat menahan diri. Apa gunanya melakukan ini? Tidak ada gunanya. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk memastikan kelangsungan hidupmu. Mo memandang Eisenman. Eisenman, apakah kau punya ide? Eisenman tampak sedikit ragu dan terdiam. Melihat hal itu, yang lain memandangnya. Mereka selalu merasa bahwa insinyur ini luar biasa. Dia sangat cerdas dan jenius di bidang komputer. Dikatakan bahwa ia bergabung dengan Apple, perusahaan terbesar di Kolombia, sebagai insinyur perangkat lunak pada usia 21 tahun. Che-hai dan Xie Yunfan terengah-engah setelah bertarung, dan mereka diam-diam melepaskan tangan masing-masing pada saat ini. Xie Yunfan membetulkan dasinya dan bertanya, Eisenman, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Cepat ceritakan. Kita semua ingin hidup. Kita adalah satu kelompok, kan? Eisenman meliriknya dan bertanya perlahan, bukankah kau sekarang warga Huasu? Xie Yunfan tersenyum dan berkata, kewarganegaraan saya seperti kucing Schrödinger. Saya dapat mengubahnya kapan saja jika diperlukan. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan pandangan menghina, namun Che-hai tertawa terbahak-bahak, aku benar tentangmu, kamu benar-benar bajingan. Xie Yunfan mencibir, sama saja. Eisenman tetap diam. Yang lain bertanya lagi dan lagi. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kami bersumpah tidak akan membiarkan siapapun tahu. Eisenman mencibir. Dia tidak mempercayai siapapun. Ia terutama khawatir pada Che-hai, si pria bermuka dua yang sering melaporkan orang-orang di sekitarnya sebagai sampah. Che-hai juga tahu bahwa Eisenman meragukannya. Dia berjalan mendekat, melirik semua orang di ruangan itu, lalu terbatuk. Menurutku, kita tidak perlu bertengkar lagi. Lagi pula, Tuan Zhang tidak pernah menganggap kita sebagai orangnya sendiri. Dia bisa mengambil nyawa kita kapan saja dia mau. Sekarang, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Che-hai ingin menjadi penjilat Zhang Yi, atau bahkan agen yang menyamar. Selama dia mampu bertahan hidup, dia bisa mengabdikan dirinya padanya. Dia juga melaporkan anggota grup Yan Liu di sekitarnya dan menawarkan istrinya yang masih cantik kepadanya. Selama dia bisa bertahan hidup, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Akan tetapi, Zhang Yi tidak memberinya jawaban apapun. Hal ini membuat Che-hai merasa gelisah. Bagaimana kalau begini, untuk menunjukkan solidaritas, masing-masing dari kita akan mengutuk seseorang yang bermarga Zhang. Dengan begitu, tidak akan ada yang punya jalan keluar. Bagaimana menurutmu? Lautan mobil masih menarik. Saat ini, siapapun yang berani menghina kapten kapal pasti akan dihukum berat atau bahkan dieksekusi. Inilah ikrar kesetiaan yang mencegah kedua pihak saling mengkhianati. Ketika semua orang mendengar usulan ini, mereka semua mengira itu layak dilakukan. Terlebih lagi, mereka bukan dari negeri Huasu, dan sebagian besar orang Jepang menentang pergi ke negeri Huasu bersama Li Zhongyu. Setelah semua orang selesai mendiskusikannya, mereka mengadakan upacara untuk memarahi Zhang Yi di tempat untuk mengekspresikan tekad mereka. Semua orang menyatakan kesetiaannya dan mengatakan mereka tidak akan melaporkan Zhang Yi. Che-hai bertanya kepada Eisenman, Tuan Eisenman, bisakah Anda memberitahu saya sekarang, apa yang telah Anda temukan? Eisenman menyilangkan tangannya dan berkata dengan sangat dingin, ini bukan masalah yang rumit. Hanya saja kamu hampir mati kelaparan saat itu, jadi kamu tidak punya energi untuk peduli dengan hal-hal lain.
Selama bulan ketiga kami di pulau itu, ada masa ketika kami tidak dapat menemukan makanan dan kami semua meringkuk di kamp sepanjang hari menunggu untuk mati. Begitu banyak orang yang menceritakan rahasia mereka dan berbagi hal-hal menarik. Saat itu, Zhong Yu pernah menceritakan bagaimana dia memperoleh kekuatan khusus itu. Kalimat ini membuat semua orang tiba-tiba teringat kembali. Tetapi saat itu, kebanyakan orang tidak punya energi untuk mendengarkan cerita menarik yang Zhong Yu coba ceritakan dengan susah payah. Tidak semua orang mengingatnya dengan jelas. Dia pernah mendapat batu kuning di suatu tempat di Pulau Bintang. Batu itulah yang memberinya kekuatan khusus. Pikirkan baik-baik, apa perbedaan terbesar antara Zhong Yu dan kita? Kekuatan yang dimilikinya. Jadi saya menduga bahwa kekuatan semacam ini adalah tujuan sebenarnya dari kekuatan yang dimiliki oleh pemilik kapal ini. Kalimat ini bagaikan sambaran petir yang menyadarkan semua orang akan inti permasalahannya. Dengan kata lain, selain Zhong Yu, orang lain tidak berharga bagi mereka kan. Kapten sama sekali tidak peduli dengan nyawa kita. Mungkin saat kapal berada di tengah lautan, dia akan marah dan melemparkan kita semua ke laut. Semua orang telah menyadari bahwa ini adalah penjelasan yang paling dekat dengan kebenaran. Akan tetapi, bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya, mereka tidak akan dapat meninggalkan kapal. Ada lautan es yang luas di sekeliling mereka. Meninggalkan tempat ini berarti kematian. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Lalu, bukankah kita masih harus menunggu untuk mati? Siapa yang tahu kapan orang itu akan menjadi gila dan membunuh kita semua? Mo menutupi kepalanya dan berkata kesakitan. Che Haisheng dan yang lainnya memiliki wajah muram. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka menjadi semakin putus asa. Karena mereka telah bersama Zhong Yu selama setengah tahun, Zhang Yi pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bahkan jika mereka merebut negara bagian Huasu, mereka pasti akan dikenakan tahanan rumah. Saat itu mereka semua akan menjadi orang asing dan pasti menjadi budak. Hidup atau mati benar-benar tergantung pada suasana hati pemiliknya. Memikirkan akhir seperti ini saja membuat mereka merinding. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus menghadapi akhir yang tragis? Kata Che Hai dengan susah payah. Xie Yunfan merasa sedikit menyesal saat ini. Dia seharusnya tidak terlibat dengan kelompok orang ini saat ini. Dia dapat mengandalkan darah Huasu untuk menjilat Zhang Yi dan menjadikannya anjingnya. Bahkan setelah sampai di darat, hidup akan sedikit lebih mudah. Sekarang, tidak ada jalan kembali. Si pencopet Lu Qiufu sangat berpikiran terbuka. Dia tertawa keras di tempat tidur. Aku toh akan mati juga. Hei, orang tua, kenapa kau tidak meminta istrimu datang dan menemaniku? Che Hai sedang tidak ingin memperhatikannya. Mo berbicara sendiri dalam ketakutan, wajahnya penuh kepanikan. Hanya Eisenman yang masih memiliki ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Dia memang tipe orang yang sepertinya tidak berminat pada apapun. Mungkin karena akhir dunia sudah dekat, dia telah lama menyadari bahwa sebagai manusia yang ingin bertahan hidup, pengalaman semacam ini tidak dapat dihindari. Tuan Eisenman, karena Anda sudah memikirkannya, pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, bukan? Eisenman meliriknya dan berkata, tidak mungkin. Pasti ada jalan. Anda harus menemukan jalan, Tuan Eisenman. Che Haicheng tiba-tiba mencengkeram lengan Eisenman dan mengguncangnya keras. Matanya berubah pucat. Betapapun besarnya harapan, selama masih ada jalan, kita harus mencobanya. Eisenman sedikit kesal dengan Che Haicheng. Atau mungkin dia benar-benar tidak ingin menjadi anjing di negara asing. Dia menatap Che Haicheng dan berkata dengan tidak sabar. Jika kau bisa menemukan cara untuk memberiku alat komunikasi, maka kita mungkin masih punya cara untuk pergi dari sini. Dia berbicara singkat tentang pikirannya. Dari Pulau Yanliu menuju negara Huasu,
Anda akan melewati perairan negara Neon. Armada laut Kolombia ditempatkan dan berpatroli di dekatnya. Oleh karena itu, jika kita bisa mendapatkan alat komunikasi dan memodifikasinya oleh Eisenman, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menghubungi mereka. Maksudmu? Kita meneruskan informasi ini ke armada laut dan meminta mereka menyelamatkan kita. Mata Xie Yunfan perlahan berbinar. Bai Mo berkata dengan sedih, tidak ada gunanya, orang-orang itu hanya sekumpulan sampah. Aku sudah mengirim sinyal bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka mengabaikan keberadaan kita. Eisenman mendengar ini dan berkata dengan tenang, tetapi situasinya sekarang berbeda. Saya pikir jika kita bisa mengajak orang Huasu untuk melakukan sesuatu, armada laut pasti akan tertarik. Bai Mo tertegun sejenak saat mendengar ini, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Orang lain di ruangan itu saling memandang, dan kegembiraan perlahan muncul di mata mereka. Ini tentu saja metode yang dapat Anda coba. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Peralatan komunikasi kita sudah lama disita. Di mana kau mendapatkannya? Sekalipun dia berhasil mencurinya, jika ketahuan, saya yakin dia akan terancam hukuman mati. Setelah Eisenman selesai berbicara, dia berbaring di tempat tidur dan berhenti berbicara. Dia cerdas dan pandai memikirkan berbagai cara, tetapi dia bukan orang yang keras kepala. Tetapi metodenya setidaknya memberi semua orang harapan. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Che Haicheng bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain kelompok Yan Liu, ada ruangan lain tempat Li Zhongyu, Zhang Weiwei dan Ma Yu berada. Mereka juga benar-benar terkejut dengan pembantaian di kabin bawah. Mayat-mayat itu dibawa keluar satu demi satu. Cara pembuangannya pun sangat sederhana, yakni langsung dibuang ke laut dari dek. Dan orang-orang di kabin bisa mendengar suara, plop, plop, seperti pangsit yang dimasukkan ke dalam air. Hal ini membuat orang merasa sedikit takut. Karena suara ini telah berdering hampir tanpa henti sejak awal. Dari sini, kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang meninggal. Ada beberapa siswa di kabin itu, semuanya adalah siswa sekolah menengah pertama, tidak terlalu tua, dan mereka bepergian dengan Li Zhongyu ke Pulau Yanliu untuk liburan sekolah. Melihat pemandangan ini, mereka meringkuk ketakutan, wajah mereka pucat. Zhang Weiwei juga khawatir. Dia bergumam dengan suara rendah. Mengerikan, ini semua sangat mengerikan. Ma Zheng yang tengah berbaring di ranjang seberang, tersenyum tipis saat mendengar ini. Meskipun dia agak terkejut oleh pemandangan di luar jendela, dia tidak tampak terlalu bersemangat. Situasi seperti ini rawan kecelakaan. Tapi saya tidak menyangka, dia menarik napas dalam-dalam, akan ada begitu banyak orang yang meninggal. Saya pikir Tuan Zhang akan mengurusnya. Zhongyu bersandar pada rangka besi tempat tidur, melipat tangannya, dan tampak khawatir. Segala sesuatu yang terjadi di kapal membuatnya sangat gelisah. Saya harus bicara dengan Tuan Zhang. Zhang Weiwei mencengkeram lengannya, matanya penuh kekhawatiran. Jangan membuatnya marah. Jangan terlalu bersemangat. Kita masih membutuhkannya untuk bertahan hidup. Dia khawatir Zhongyu akan melakukan sesuatu yang bodoh. Bagaimanapun, suaminya adalah seorang pria yang memiliki rasa keadilan yang kuat. Zhongyu berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang sedang terjadi. Setidaknya aku perlu tahu apakah dia membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Ma Zheng menatapnya dan berkata, saya pikir Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Zhongyu dan Zhang Wei mengunjungi ayah mereka, Ma Zheng. Dalam hati mereka, mereka masih sangat menghormati pengusaha ini, yang karakter dan kebijaksanaannya telah diakui oleh semua orang di Pulau Yanliu. Tuan Ma, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Ma Zheng berkata perlahan. Seperti kata pepatah, ketika terjadi kekacauan,
Konflik terbesar di kapal sebenarnya terpusat di kabin bawah. Saya pikir tindakan Tien Zhang dapat dimengerti, tetapi agak kejam. Biarkan mereka menyelesaikan masalah ini secara internal. Dia bukan pembunuh. Ma Zheng sedang memikirkan semua yang terjadi hari itu. Melalui percakapan antara Zhu Yunkui dan Zhang Yi, dia samar-samar dapat memahami bagaimana kejadiannya. Mungkin ini ada hubungannya dengan konflik internal mereka. Ketika Zhong Yu memikirkan hal ini, dia merasa ada benarnya apa yang dikatakan Ma Zheng. Anda harus mengonfirmasinya sendiri agar merasa tenang. Karena seluruh kehidupan mereka bergantung pada Zhang Yi. Jadi Zhong Yu berencana untuk naik ke atas dan berbicara dengan Zhang Yi. Orang-orang di perahu itu cukup sopan terhadap Zhong Yu. Ini adalah perintah Zhang Yi, yang memberikan Zhong Yu sejumlah kebebasan. Zhong Yu hanya memberitahu anggota kru yang bertugas patroli bahwa dia ingin menemui Zhang Yi, dan seseorang segera melapor kepada Zhang Yi. Zhang Yi sama sekali tidak terkejut mendengar laporan itu. Dia tahu bahwa orang-orang di kelompok Yan Liu sedang ketakutan setengah mati saat ini. Meski tidak tahu menahu soal kelompok agama batu itu, ia tetap harus menenangkan hati masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi Zhang Yi meminta seseorang untuk membawa Zhong Yu ke sisinya. Ketika Zhong Yu bertemu Zhang Yi, dia bersikap berhati-hati dan sopan. Setelah beberapa kali memberikan salam resmi, dia bertanya dengan nada sok tahu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kabin bawah hari ini. Bolehkah saya bertanya apa itu? Jangan terlalu dipikirkan. Kami hanya takut setelah melihat begitu banyak orang meninggal. Pertama-tama, saya pribadi sangat percaya kepada Anda dan saya dengan tegas mendukung keputusan organisasi ini. Saya hanya ingin memahami apa yang terjadi sehingga saya bisa memberikan penjelasan kepada semua orang dan membuat mereka merasa lebih tenang. Zhang Yi merasa ekspresi waspada Zhong Yu tampak familiar. Tetapi ini juga yang dia kagumi dari Zhong Yu. Jika orang ini tidak begitu berhati-hati, akan sulit baginya untuk memimpin begitu banyak orang di kelompok Yan Liu untuk bertahan hidup di Pulau Yan Liu selama setengah tahun. Dia menjelaskan dengan tenang, tidak apa-apa. Mereka saling membunuh karena kekurangan makanan. Dia menatap Zhong Yu, mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu akulah yang memerintahkan kabin bawah dibersihkan? Ekspresi Zhong Yu agak canggung, dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak, bagaimana kita bisa punya ide seperti itu? Namun, penjelasan Zhang Yi masih membuatnya merasa lega. Menggabungkan ini dengan apa yang terjadi sebelumnya, Zhong Yu merasa bahwa apa yang dikatakan Zhang Yi pada dasarnya benar. Dengan kemampuan mereka, jika mereka ingin menghancurkan orang-orang itu, mereka tidak perlu menunggu sampai hari ini. Zhang Yi kian datang mendekat dan menepuk pundaknya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku akan membawamu kembali ke tanah airmu dengan selamat. Namun, syaratnya adalah kalian semua harus bekerja sama denganku. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan melambaikannya di depan mata Zhong Yu. Aku akan menghibur mereka setelah aku kembali. Aku tidak ingin emosi yang tidak perlu menyebar di kapal. Zhong Yu diam-diam menelan ludahnya dan mengangguk cepat. Ketika keduanya tengah berbincang, ada seseorang lewat sambil membawa mayat. Tiba-tiba, Zhong Yu mendengar teriakan minta tolong. Selamatkan! Selamatkan aku! Tanpa sadar ia menoleh ke samping, dan melihat dua orang di kabin bawah menggendong seorang pria berlumuran darah, bersandar di pagar. Melihat lelaki itu belum mati, orang-orang yang menggendongnya tampak jijik. Sial, dia belum mati. Ayo, 1, 3, 3. Akan tetapi, pria itu tidak berniat menyelamatkannya dan pura-pura tidak mendengar apapun. Di depan Zhang Yi dan Zhong Yu, dia melakukan beberapa gerakan persiapan dan kemudian melemparkannya ke lautan es yang luas.
Zhang Yi melirik Zhong Yu yang tertegun dan menjelaskan dengan tenang. Dialah pelaku kerusuhan ini. Dia pantas mati, bukan? Zhong Yu mengangguk cepat. Ya, sialan, dia pantas mati. Namun wajah lelaki itu berlumuran darah, dan Zhang Yi bahkan tidak memandangnya. Atas dasar apa dia memutuskan dia sebagai pelaku kerusuhan? Mungkin itu tidak penting lagi, yang penting dia sudah mati. Zhong Yu kembali ke kabin dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengikuti instruksi Zhang Yi dan memanggil semua anggota kelompok Yan Liu bersama-sama. Wajah semua orang dipenuhi kecemasan, takut kalau mereka akan menjadi orang berikutnya yang terbunuh. Seseorang segera mengajukan pertanyaan kepada Zhong Yu. Guru, apakah ada pembantaian di sana? Mengapa begitu banyak orang yang meninggal? Sampai sekarang saya masih bisa mencium bau darahnya. Ini terlalu menakutkan. Mulai sekarang aku tidak akan bisa tidur dengan tenang di malam hari, jika aku memikirkan banyaknya jiwa yang mati di bawah kakiku. Diam, berhenti bicara. Che Haicheng keluar, menatap Zhong Yu dan berkata, Guru, Andalah yang menemukan orang ini. Sekarang setelah kejadian seperti ini, bukankah seharusnya Anda memberi penjelasan kepada semua orang? Zhong Yu menjelaskan, saya sudah bertanya kepada Tuan Zhang. Situasi di bawah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu karena beberapa orang menyelinap masuk dan tidak ada cukup makanan. Itulah sebabnya kekerasan terjadi. Kami telah melihat situasi seperti ini di Pulau Yan Liu. Jadi jangan terlalu khawatir. Tuan Zhang berjanji kepada saya bahwa dia akan membawa mereka ke seberang dengan sukses. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Kamu juga harus menjaga mulutmu dan jangan berbicara sembarangan. Jika orang-orang di atas mendengarmu dan menyebabkan konflik, itu akan berdampak buruk bagi semua orang. Pada saat ini, Bai Mo yang pucat pasi, terbungkus selimut, bertanya dengan suara gemetar, dia benar-benar berkata begitu. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dia katakan itu benar? Zhong Yu mendengarkan suara-suara pertanyaan yang mengganggu di telinganya dan menarik napas dalam-dalam. Kita tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Daripada menambah masalah yang tidak perlu, lebih baik percaya dulu baru bertanya. Pidato Zhong Yu tidak menghilangkan keraguan semua orang. Namun hal itu meredakan sebagian ketegangan mereka. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Begitu Bai Mo kembali ke kamar, dia meringkuk di tempat tidur dan bergumam pada dirinya sendiri. Pembohong, semua pembohong. Mereka pasti akan membunuh kita, mereka akan melakukannya. Xie Yunfan duduk di ranjang bawah tempat tidur Bai Mo. Kacamatanya yang berbingkai emas, yang salah satu sudut lensanya telah pecah, memantulkan cahaya yang menyeramkan. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Saya tidak ingin menjalani kehidupan yang tidak menentu seperti ini. Sangat mungkin Zhong Yu telah menjadi kaki tangan Zhang Yi. Dia layak hidup bagi Zhang Yi, tetapi kita tidak. Aku tidak akan bergantung pada kebaikan orang lain dalam hidupku. Diam! Che Haicheng tiba-tiba berteriak mengutuk dan menatap Xie Yunfan dengan tegas. Dia berjalan hati-hati dan melihat keluar pintu, lalu menguncinya dari dalam dan berjalan mendekat untuk memperingatkan semua orang dengan tegas. Jika ada yang mendengar ini, kau akan membunuh kami semua. Xie Yunfan menyadari bahwa dia berbicara sedikit bersemangat, tetapi dia tidak membantah. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Che Haicheng merendahkan suaranya dan melirik semua orang. Semua orang di ruangan ini adalah jenius di bidangnya masing-masing. Saya percaya bahwa selama kita bekerja sama, kita pasti akan dapat menemukan jalan keluar. Sekarang, tolong singkirkan semua pikiran yang mengganggu dan pikirkan masalah ini dengan seksama. Suaranya menjadi lebih dalam saat dia berkata, kita bicara lagi nanti malam. Lampu di kabin tengah dimatikan pada malam hari,
dan Eisenman memeriksa dan tidak menemukan peralatan pengawasan di ruangan itu. Saat ini, paling aman untuk membahasnya secara rinci. Semua orang juga mengakui pengalaman Che Haicheng, dan kembali, diam-diam berpikir tentang cara menghubungi armada Laut Columbia yang berjarak ribuan mil di lautan luas. Zhang Yi tidak terlalu mempermasalahkan kenyataan bahwa begitu banyak orang meninggal di kabin bawah. Sebaliknya, dengan lebih sedikit orang, akan lebih mudah untuk mengelolanya di masa mendatang. Dia hanya akan mempertimbangkan rekan senegaranya sampai batas tertentu, dan setidaknya mulai sekarang dia akan menjamin kebutuhan sehari-hari semua orang. Sebenarnya, dia sudah mengetahui kekacauan ini sejak awal. Dia tahu lebih dari siapapun tentang apa yang terjadi di kabin bawah. Zhang Yi juga tidak berniat meminta pertanggungjawaban Lu Dahai, Rong Lei, Yu Gang dan lainnya atas kekacauan ini. Dalam satu hari, kabin bawah hampir dibersihkan. Tetapi darahnya terlalu banyak untuk dihilangkan seluruhnya. Setelah digosok puluhan kali, masih tercium samar bau darah dan noda darah. Namun bagi mereka yang selamat di kabin bawah, mereka merasakan bahwa keadaan tidak lagi gelap dan lembab, melainkan menjadi terang dan hangat. Adapun Zhu Yunkui dan Su Nuanxi, yang satu begitu ketakutan sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas, pingsan beberapa kali, dan lemas total. Yang satu lagi sangat terkejut, dan Zhang Yi telah menemukan titik lemahnya. Mulai sekarang, dia tidak akan berani bersaing dengan Zhang Yi. Hal ini membuat Zhang Yi merasa sangat baik. Berikutnya, jika tidak ada kecelakaan di Jinfeng, keadaan akan stabil dan kemudian kembali ke wilayah Jiangnan. Sekalipun ada beberapa badai kecil di jalan, hal itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Hanya saja cita-cita terlalu sempurna, sedangkan kenyataan seringkali terlalu suram. Zhang Yi percaya bahwa setiap orang yang masih hidup di kapal memiliki cukup makanan dan pakaian. Khususnya masyarakat di kelompok aliran batu, selama ini mereka tidak mengalami ketidakadilan apapun, makanan dan kehangatan mereka terjamin. Mereka jauh lebih bahagia dibanding mereka yang bertarung di kabin bawah. Maka semua orang akan diam saja dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk berpikir melawan diri mereka sendiri. Namun hati manusia seringkali tidak dapat ditebak. Menggunakan kemampuan berpikir yang benar-benar rasional untuk menganalisis belum tentu menghasilkan jawaban terbaik. Misalnya, orang-orang seperti Che Haicheng dan Bai Mo. Mereka meminta bantuan Angkatan Laut Columbia tetapi tidak mendapat respons. Zhang Yi menerima mereka di atas kapal, memberi mereka makanan dan lingkungan hidup yang hangat, tetapi mereka tetap takut dan curiga dan tidak pernah percaya pada Zhang Yi. Malam itu, ada guntur langka di luar, yang merupakan tanda mendekatnya badai salju. Kecuali Zhang Yi dan ruang kru, serta kabin kerja, lampu di tempat lain pada dasarnya mati. Di sisi kelompok Yan Liu, Che Haicheng dan yang lainnya membuka mata mereka satu persatu dan turun dari tempat tidur. Mereka datang ke tempat tidur Eisenman, dan Che Haicheng yang berhati-hati bahkan mengambil spray dan menutup celah di pintu kabin untuk mencegah siapapun menguping. Setelah persiapan selesai, sekelompok orang berkumpul dan mulai membahas rencana untuk melarikan diri dari Jinfeng. Semuanya, setelah berpikir seharian, saya ingin tahu apakah kalian punya ide. Che Haicheng mengajukan pertanyaan pertama. Eisenman melipat tangannya di dada, tetap diam seperti sebelumnya. Metode yang dapat diberikannya telah disebutkan sebelumnya, tetapi tingkat implementasi spesifik bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang insinyur komputer seperti dia. Pencopet Lu Fu berkata, jika Anda ingin mendapatkan peralatan komunikasi, satu-satunya cara adalah mencurinya dari kru. Ini bukan masalah bagi saya. Saya pasti bisa mencuri peralatan komunikasi tanpa mereka ketahuan. Tapi ini ada di kapal. Dia mengangkat bahu tak berdaya, saya pikir dia akan segera mengetahui bahwa komunikatornya hilang, dan saya tidak bisa pergi secepat yang saya lakukan di Champs-Élysées. Eisenman mengusap jarinya dan berkata,
Jika saya ingin menggunakan peralatan komunikasi untuk menghubungi armada Laut Columbia, saya memerlukan waktu setidaknya setengah jam untuk mengoperasikannya. Anda harus membeli saya kali ini. Xie Yunfan mendorong kacamatanya dan berkata, dengan kata lain, kita tidak hanya harus mencuri kembali komunikator itu, tetapi kita juga harus mencegah pihak lain menemukannya dalam waktu setengah jam. Eisenman mengingatkannya, dan Anda harus mengembalikan komunikator tepat waktu dan jangan pernah menarik perhatian mereka. Che Haicheng mengerutkan kening. Kalau begitu kita perlu memikirkan cara untuk menunda waktu lebih dari 40 menit, kan? Eisenman mengangguk. Itulah teorinya. Bai Mo menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin. Satu-satunya kontak yang kami lakukan dengan kru pada hari itu adalah ketika mereka sedang makan dan seseorang membawakan kami makanan. Tetapi mereka jarang sekali tinggal di sini dan tidak mau banyak berhubungan dengan kami. Setelah mengantarkan makanan, mereka akan pergi. Bahkan jika kita mencuri komunikatornya, akan menjadi masalah untuk mengembalikannya. Sekelompok orang mengerutkan kening dan berpikir keras. Ada harapan untuk sesuatu, tetapi itu tidak berarti hal itu benar-benar dapat dilakukan. Semua orang tahu bahwa lebih sulit daripada naik ke langit untuk menempatkan anggota kru di Jin Feng ke dalam kondisi istirahat selama 40 menit. Mereka terlalu berhati-hati dan tidak mempunyai kesan yang baik terhadap orang-orang dari kelompok Pulau Yanliu, terutama orang-orang asing ini. Dar! Di luar jendela, guntur meledak melintasi langit malam, menghantam laut dari langit. Lautan dingin dan luas yang terpantul di sana tampak semakin misterius dan mengerikan. Che Haicheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua orang dengan serius, "Saya punya ide." Perkataan Che Haicheng berhasil menarik perhatian semua orang kepadanya. "Tuan Che, apa yang ada dalam pikiran Anda?" Xie Yunfan bertanya dengan cemas. Rudolf juga penasaran dan bertanya, apakah Anda punya cara untuk mencegah mereka menyadari bahwa komunikator telah dicuri dalam waktu 40 menit? Che Haichengi terkekeh. Aku punya cara. Meskipun agak berisiko, tapi patut dicoba. Seperti kata pepatah, keberuntungan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Bai Mo berkata, jangan membuat kami penasaran. Katakan saja apa yang akan kau lakukan. Che Haicheng perlahan mengungkapkan idenya. Masalah ini memerlukan bantuan orang lain. Tak lain dan tak bukan adalah istri Che Haicheng, Jin Jimei. Ketika Jin Jimei disebutkan, cahaya aneh melintas di mata Rudolf dan yang lainnya. Bisa dikatakan, mantan personel girl band Luo Luo ini tidak memiliki kelebihan apapun kecuali kecantikan dan sifat genitnya. Ketika mereka berada di Pulau Yanliu, Che Haicheng menggunakannya untuk menukar banyak kebutuhan sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap kali Che Haicheng keluar untuk buang air kecil, ia akan bertemu dengan 10 pelanggan lama yang pernah berbisnis dengannya. Jin Jimei bukanlah wanita yang sangat cerdas. Setelah menikah dengan Cha Hesuk, dia menjalani kehidupan sebagai istri kaya sepanjang hidupnya. Bahkan di akhir dunia, dia tidak memiliki pendapat pribadi dan selalu mengikuti perintah Che Haicheng. Tidak peduli apapun yang Che Haicheng minta dia lakukan, dia akan mendengarkannya kecuali mati. Adapun setelah naik kapal, Jin Jimei banyak bersenang-senang dengan orang-orang di kapal. Terutama para awak kapal, mereka semua adalah pelindungnya. Che Haicheng tidak keberatan diselingkuhi. Sebagai politikus yang licik dan korup, ia tidak memiliki rasa kepatutan dan rasa malu. Asal dia bisa memaksimalkan kepentingan pribadinya, dia tidak akan berkedip sekalipun semua lelaki di kapal itu selingkuhinya. Kita bisa menemukan kesempatan yang bagus. Tuan Xie di dapur itu orang mesum. Dia dan istriku sudah berselingkuh selama lebih dari 1 atau 2 hari. Lain kali dia datang mengantarkan makanan, aku akan membiarkan Jin Jimei merayunya. Saat ini, dia akan bertanggung jawab untuk menunda waktu.
Dan kamu harus bergegas dan menyelesaikan rencana kita. Semua orang sangat tersentuh mendengar bahwa Che Haicheng begitu berdedikasi. Rudolf bahkan berkata, "Tuan Che, karena Anda begitu murah hati dan telah menyumbangkan istri Anda, mengapa tidak membiarkan saya?" Che Haicheng mencibir, "Asalkan kamu bekerja keras, aku bisa membiarkan dia menemanimu." Rudolf merasa gembira. "Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil bagiku." Xie Yunfan mengajukan pertanyaan. "Metode ini memang bagus, tetapi masalahnya, bukankah 40 menit terlalu lama? Apakah juru masaknya ada di sana?" Che Haicheng penuh percaya diri mengenai hal ini. "Jangan lupa, istriku seorang profesional. Saat kami masih di Luo, dia adalah dewa perang yang terkenal. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Saya khawatir tidak ada orang lain selain Che Haicheng yang dapat berbicara tentang bagaimana bangganya dia diselingkuhi." Che Haichengi tidak peduli sama sekali, karena begitulah pertama kali aku bertemu dengannya, jadi aku mengenalnya dengan sangat baik. Yang disebut gadis-gadis dalam girl band tidak lebih dari sekadar mainan bagi orang-orang tertentu. Che Haicheng menikahinya untuk memfasilitasi karirnya. Lagi pula, kalau dia sudah tua dan jelek, dia tinggal memberinya sejumlah uang dan menyingkirkannya. Beberapa orang menyelesaikan tugasnya. Istri Che Haicheng, Jin Jimei, bertanggung jawab merayu Xie Changming. Kemudian si pencopet Rudolf mengambil kesempatan itu untuk mencuri peralatan komunikasinya. Kemudian berikan kepada Eisenman untuk dioperasikan dan menghubungi armada Laut Columbia. Yang lain bertanggung jawab untuk berjaga-jaga guna menghindari kecelakaan. Jika suatu saat terjadi hal yang tidak diharapkan, mereka akan berpura-pura bahwa Xie Changming secara tidak sengaja menjatuhkan komunikator ke tanah, dan mereka akan mengembalikannya. Perhatian Xie Changming saat itu tertuju pada Jin Jimei, jadi dia pasti akan memperhatikan masalah ini. Namun, jika kali ini gagal, Xie Changming mungkin menjadi waspada, dan akan sangat sulit untuk menggunakan trik yang sama lain kali. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai banyak kesempatan, mungkin hanya satu. Cuaca di laut tiba-tiba mulai memburuk. Zhang Yi dan krunya telah berada di laut selama 2 atau 3 bulan. Dan ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi cuaca buruk seperti itu. Badai bertiup tanpa ampun di laut, bersiul seperti monster. Ombak menerjang silih berganti, puncak-puncak ombaknya naik turun bagai gunung. Jin Feng yang besar itu seperti sebuah perahu kecil di tengah ombak besar, seakan-akan dapat terbalik sewaktu-waktu. Banyak orang di kapal merasa ketakutan, dan beberapa mulai berdoa kepada Tuhan. Di kamar Ju Yunkue, Tommy menangis dengan keras, dan dia sangat gelisah karena takut sehingga dia tidak bisa berhenti. Ju Yunkue dan Sun Wansi berpegangan erat pada kaki tempat tidur agar tidak terlempar keluar. Mendengar suara-suara tangisan yang mengganggu di samping telinga mereka, kebaikan yang ada di mata mereka tidak ada lagi. Sebaliknya, dia menatap bayi yang menangis itu dengan rasa jijik. "Itu benar-benar mengganggu saya." Ju Yunkue berkata dalam hati. "Aku seharusnya tidak pernah membawamu ke kapal ini." Ada satu hal yang tidak pernah berani ia sebutkan, yaitu bahwa ada beberapa kali ia bahkan merasa ingin melemparkannya ke laut. Zhang Yi merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tidak mabuk laut, guncangan hebat itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, perabotan dan barang-barang lain di kabin sudah diperbaiki, jadi tidak perlu khawatir ada yang terluka. "Kr, tolong tetaplah di sini untuk saat ini. Aku akan pergi ke ruang kontrol untuk memeriksanya." Zhang Yi sedikit khawatir. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu memiliki firasat halus di dalam hatinya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam laut, memata-matai Jin Feng dan dirinya secara rahasia. Zhang Yi tidak bisa melupakan ekspresi kemarahan di mata naga sirip sebelum dia melukainya dengan serius. Seperti halnya manusia yang penuh dendam. Jadi dalam perjalanan pulang,
Dia akan memeriksa ruang kendali setiap hari dan memerintahkan kru untuk memperhatikan sonar dan radar. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa, Anda harus segera melaporkannya kepadanya. Zhang Yi melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan langsung tiba di ruang kendali. Situasinya di sini sedikit lebih baik. Para kru telah melihat angin kencang dan ombak seperti ini berkali-kali sebelumnya, jadi tidak tampak banyak ketakutan di wajah mereka, bahkan mereka bersemangat untuk mengobrol. Lagi pula, dengan mempertimbangkan tonase dan massa Jinfeng, kapal itu pasti dapat menahan badai sebesar ini. Bagi Zhang Yi, keterkejutan di hatinya saat dia melihat melalui kaca jendela dan melihat pemandangan luar yang luas dan mengerikan tak terlukiskan. Apakah perahunya tidak akan terbalik? Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Kapal itu tiba-tiba menjadi sunyi dan semua awak kapal menatapnya dengan pandangan aneh di mata mereka. Tian Tua datang dan berkata kepada Zhang Yi, "Tuan Zhang, Anda tidak boleh mengucapkan kata itu di atas kapal. Sungguh sial." "Kata yang mana?" Lau Tian berkata, "Foan." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Masih ada tabu seperti itu." Lau Tian berkata, "Jangan khawatir. Kami di sini bersamamu, dan kami memiliki Jin Feng kelas dunia. Kami tidak akan takut dengan angin dan ombak setinggi ini." Zhang Yi mengangguk. Inilah keuntungan memiliki pelaut tua. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi bahaya. Namun tiba-tiba Zhang Yi mendengar teriakan yang panjang dan jauh. Suaranya sangat aneh, jauh dan panjang, teredam, seolah-olah berasal dari tahun-tahun yang tak berujung, namun membuat orang merinding di sekujur tubuh. Alis Zhang Yi tiba-tiba berkerut seperti pedang, dan niat membunuh memenuhi udara. Orang itu datang. Aku tahu itu ada di sana. Pada saat yang sama, operator sonar juga mengeluarkan peringatan kepada Zhang Yi. "Zhang Yi, monster laut itu muncul. Sebuah benda besar dengan cepat mendekati kita dari kedalaman dasar laut." Tepat setelah itu, Bab 856-861, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah